Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah bagaimana cara kita memberikan penugasan di si jaring Semanji. Pertama kita masuk. Kemudian kita pilih kelas yang akan mau diberikan tugas. Oke. Sampai di sini. Untuk bisa mengedit memasukkan tugas, ingat kita mulai dengan turn editing on. Oke. Jika sudah seperti ini, maka kita klik add an activity or resource. Pilih assignment. Oke. Nah, ini judul tugas. Misalkan tugas 1 sudut istimewa. Kemudian kita buat soalnya ada di sini. Soal yang untuk kita mau sampaikan ke anak-anak. Misalkan buatlah tabel sudut istimewa. Oke. Kemudian di sini ada pilihan display description on course page. Kalau ini dicentang, maka di laman guru tadi, di halaman depan itu akan tertulis, soal ini akan tertulis, terlihat. Tapi kalau tidak mau terlalu banyak, cukup dengan judulnya saja, judul tugas saja. Ini dihilangkan centangnya. Tidak usah dicentang, supaya nanti hanya judul tugas saja yang ada muncul. Berikutnya di sini additional file. Jika misalkan kita mau menambahkan file, misalkan ada file video yang mau dilampirkan. Jadi misalkan di pelajaran bahasa Indonesia ada file tentang percakapan misalkan. Filenya dilampirkan di sini. Kemudian nanti soalnya di sini simaklah video dan jawablah pertanyaan berikut misalkan. Atau di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran lainnya. Atau bisa juga nanti kita melampirkan gambar di sini. Misalkan kita di pelajaran seni budaya ada gambar yang mau dilampirkan. Di sini ada insert or edit image, masukkan di sini gambarnya atau masukkan di file sini juga bisa kalau lebih besar. Jadi nanti bukalah file di berikut, kemudian teliti gambar tersebut, jawablah pertanyaan ini dan seterusnya. Bisa juga kita menaruhkan suara, video juga bisa ditaruh di sini. Tapi kalau mau ditaruh di sini juga tidak masalah. Oke, berikutnya kalau di sini saya tidak melampirkan file dan video. Kalau nanti Bapak Ibu mau melampirkan file dan video bisa, termasuk link. Nah, di sini ada mau menampilkan link, misalkan ketemu di YouTube, naruhnya tinggal tulis saja di sini linknya. Tinggal klik ini, masukkan link YouTube-nya. Oke, kemudian berikutnya availability. Selang penugasan dimulai dari kapan sampai kapan gitu. Misalkan di sini 30 Desember 2020 jam 00.00 sampai nanti 6 Januari 00.00. Cut off artinya mulai datanya diambil, tapi nanti kita bahas belakangan. Remind me to greet, jika kita ingin diingatkan untuk menilai anak-anak kita. Tapi kalau tidak mau, tinggal hilangkan centangnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ada submission types. Ada dua pilihan untuk penugasan. Bisa online text, bisa file submission. Kalau online text, berarti anak ngetik langsung jawabannya. Kalau file submission, anak harus memoto dulu atau membuat dulu dalam bentuk file. Filenya bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk PDF, Excel, Word, audio, video, atau lain sebagainya, sesuai yang kita butuhkan. Boleh juga dua-duanya. Misalkan di sini saya klik dua-duanya, online text dan file submission. Ketika kita klik online text, ada tambahan baris di sini. Nah,
ada tambahan word limit, artinya batas kata yang yang boleh diisi. Oke. Nah, kalau ini dihilangkan, nah hanya ini. Jadi tidak ada tambahan di bawahnya. Kalau ini dicentang, ada tulisan, ada 3 baris ini. Oke, untuk online text ada batasan kata, misalkan terbatas hanya 10 kata atau 20 kata. Misalkan kalau dibatasi 20 kata, tinggal klik enable, klikkan 20. Jadi anak hanya bisa menjawab 20 kata saja. Tapi kalau tidak mau dibatasi, hapus, ini hilangkan centang. Oke, berarti anak bebas menjawab semaunya. Kemudian kalau yang ini khusus untuk yang kalau file submission. Nah, maximal number of uploaded file. Berapa banyak file yang boleh diupload dalam satu kali kirim. Misalkan di seni budaya, kirimkanlah 2 gambar misalkan. Jangan sampai anak mengirim 3 gambar misalkan. Batasi dia 2, maka anak hanya bisa mengirim 2 buah gambar. Kemudian maximum submission size, batasan satu kali ngirim itu 8 MB. Jadi file yang terkirim satu submission itu maksimal 8 MB. Kalau bisa mau diatur, bisa diatur di sini. Misalkan mau dikecilkan dan seterusnya. Kemudian accepted file types, artinya tipe file yang bisa diterima. Seperti yang kita bahas tadi, anak boleh kita tugaskan mengumpulkan filenya dalam bentuk Word, Excel, video, PowerPoint, dan lain sebagainya. Misalkan kita menugaskan anak untuk membuat presentasi, maka filenya harus dalam bentuk PPT. Jangan sampai nanti kita minta dalam bentuk presentasi, anak mengirimkan kita file Word misalkan. Nah, misalkan kalau dibatasi presentasi, choose, kemudian pilih presentasi. Nah, ini ada pilihan all types untuk semuanya. File arsip, file audio, file dokumen ini dalam bentuk Word, ada doc, docx, EPUB, kemudian HTML, file gambar, presentasi ini kalau dalam bentuk PPT, PPTX, spreadsheet ini untuk Excel, streaming media, video, ini video semua, dan seterusnya kalau ada yang lain. Tapi kalau kita tadi menginginkan dalam bentuk presentasi, ini tinggal kita klik. Presentasi dalam bentuk apa? PowerPoint. PowerPoint kan standarnya ada 2, ada PowerPoint presentation, ada PowerPoint slideshow. Jadi kalau pakai slideshow ini kan tidak bisa diedit ini ya. Misalkan kita minta dalam bentuk PPTX, maka ini klik PPTX. Jadi ketika nanti anak mengirim dalam bentuk yang lain, tidak bisa diterima oleh sistem. Sip. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi kalau kita membebaskan anak terserah mau kirim dalam bentuk file gambar, file apa saja, maka bisa choose lagi pakai all. Atau misalkan lebih dari satu, misalkan bolehnya file docnya dalam bentuk Word misalkan, atau presentasi misalkan. Nah, ada 2, bisa doc, bisa presentasi. Kalau kita pilih semuanya, all types, jadi terserah anak itu mau mengirim. Nanti misalkan ada soal matematika, dia jawab menggunakan audio, enggak masalah karena kita membebaskannya. Tapi kalau kita membatasinya, misalkan dalam bentuk soal matematika dalam bentuk dokumen, atau dalam bentuk Excel, itu bisa. Kita anggap semuanya misalkan, nah nanti dalam bentuk bintang, ini berarti untuk semua file. Feedback, ini biarkan saja. Kemudian submission setting, ini meminta anak untuk mengklik tombol submission, pilih yes aja. Ini juga yes kan saja. Kemudian attempt reopen it, artinya begini, ketika misalkan anak sudah mengirimkan tugas, kita membolehkan anak untuk memperbaiki tugasnya, maka kita kirimkan lagi nanti tugas yang sudah kita periksa itu untuk diperbaiki. Nah, batas untuk anak boleh memperbaiki itu kita bisa memberikan batasan.
Ini ada never, berarti tidak pernah, tidak boleh. Bisa manually, artinya kita mau membutuhkan berapa kali. Misalkan kita membolehkan anak memperbaiki itu sampai 2 atau 3 kali. 3 kali lah misalkan. Maka manually di sini 3. Atau automatically until pass. Otomatis setiap kali dia kita selesai ngoreksinya. Kita anggap misalkan manually kita ambil 3 misalkan. Jadi anak boleh memperbaiki nilai tugasnya. Tapi kalau Bapak Ibu tugas itu setelah kumpul tidak boleh diperbaiki lagi, pilih never. Kita pilih never lah. Nah ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian restrict seperti biasa untuk pembatasan jika mau dibatasi. Misalkan untuk kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3 atau kelas IPS 1 saja bisa dibatasi di sini. Tapi karena saya sudah membatasinya di topik untuk anak IPS saja, maka saya tidak perlu membatasinya lagi. Tapi jika saya ingin hanya IPS 1 saja, maka saya perlu membatasinya di sini. Saya anggap saya tidak membatasi untuk anak IPS. Semua anak IPS bisa ikut misalkan. Maka ini tidak perlu dibatasi. Oke. Tapi kalau misalkan ingin dibatasi, pilih saja add restriction, group, pilih anak IPS 3 saja yang boleh menjawab. Ini hilangkan supaya tidak terlihat orang lain yang kelas lain. Nah, baru save and return to course. Oke. Nah, di sini ada tulisan tugas 01 sudut istimewa terbatas hanya untuk anak kelas 10 IPS 3. Oke. Tersembunyi untuk yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat di sisi siswa dalam bentuk apa. Nah, ini anak IPS 3. Kita masuk di matematika wajib. Nah, sudah ada tugas 1 sudut istimewa. Tentu saja di kelas lain tidak akan muncul, misalkan di Akromal Ahdiyat di IPA 1. Ini tugas yang saya berikan tidak muncul. Oke. Kita kembali ke anak IPS. Nah, ini anak IPS atas nama Ahmad Hamdani Rahmatullah, IPS 3. Karena IPS 3 tadi boleh menjawab, maka di sini ada tugas itu. Untuk menjawabnya anak-anak tinggal mengklik. Oke. Ini bentuknya. Submission belum pernah menjawab, belum dinilai, batas waktunya sampai tanggal ini jam sekian, sisa waktu menjawabnya 6 hari 8 jam dan seterusnya. Last modified, terakhir diperbaiki jawabannya jika diperbolehkan. Kemudian anak tinggal klik add submission. Nah, di sini ada dua jawaban karena kita tadi memilih ada online text, ada file submission. Maka dua-duanya bisa diisi anak-anak. Oke. Misalkan untuk dan seterusnya. Nah, kalau anak itu mau melampirkan file, bisa ditambah di sini, dia lampirkan filenya. Nah, kemudian anak itu akan menyimpannya. Save. Nah, menyimpan belum tentu dia sudah terkirim ke kita, jadi dia belum submit. Jadi anak itu masih mengirimnya. Mau dirubah bisa. Kemudian edit ini kalau mengganti, remove untuk membuang. Nah, kalau dia sudah pasti untuk menjawab, maka tinggal dia submit. Kemudian ini ada konfirmasi submission. Jadi anak-anak tidak mungkin ada salah pencet lah misalkan. Tinggal di oke-kan, continue. Maka jawabannya sudah masuk di kita. Di sini ada tulisan submitted for grading. Sudah dijawab untuk mendapatkan penilaian. Nah, kita kembali ke halaman guru. Di halaman guru, nah ini tugasnya. Nah, di sini ada tulisan
partisipan pesertanya ada 35 orang, kemudian submit baru 1 orang, butuh penilaian 1 orang karena belum kita nilai kan di sini. Oke, nanti kalau dinilai tinggal di grade kan saja. Nah ini Ahmad Ramdhani Hidayatullah misalkan. Nah nanti akan di sini akan terlihat jawabannya itu. Baru setelah itu kita bisa nilai berapa nilainya. Ini kan misalkan kita kasih nilai 90 karena belum lengkap misalkan. Oke. Kita kasih feedback. Bagus. Tapi masih belum lengkap. Nah, oke. Save. Nah, sini ada tulisan sekarang submit 1. Yang udah menjawab 1, need grading 0. Kenapa? Karena yang 1 tadi udah kita nilai. Untuk melihat nilainya, kita bisa lihat di sini, kemudian di grades. Nah, tadi tugas ini sudut istimewa, oke. View all submission. Nah ini jawabannya anak yang tadi Ahmad Ramdhani Hidayatullah sudah menjawab, statusnya menjawab dan sudah dinilai, grade-nya dapat 90 dari 100. Kalau mau diedit bisa diedit misalkan di sini. Kemudian ini modifikasi terakhirnya, ini jawaban anak, ini filenya jika nanti dia menyampaikan file. Ini komen jika kita memberikan komen kepada anak. Kemudian feedbacknya, ini ada. Misalkan ada anak yang sebenarnya Pak saya benar di sini atau apalah. Misalkan ada anak-anak kita memberikan komentar dari hasil yang kita berikan. Atau mungkin kita mengkomeni mereka dari hasil yang mereka peroleh dan seterusnya. Bisa dikomen di sini. Nah kalau ini feedback dari hasil keseluruhan. Oke. Kita kembali ke dashboard. Oke, demikian untuk pemberian penugasan. Sampai jumpa di video berikutnya.